Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Asura God of War. Selamat menyaksikan. Bab 401 pergi ke perlombaan roh langit. Setelah menyelamatkan penyu iblis Yan Huang, Xing Jue dan Xiaolong membawa penyu iblis Yan Huang kembali ke istana Asura, dan dalam perjalanan mereka memberitahu penyu iblis Yan Huang tentang serangkaian hal yang terjadi hari ini, dan penyu-penyu iblis Yan Huang yang sama juga memberitahu Xing Jue dan Xiaolong tentang waktu. Ternyata ledakan hari itu bukanlah penghancuran diri penyu iblis Yan Huang, tetapi penghancuran diri dari senjata spiritual kelahirannya, dan pembawa pesan dari ledakan diri itu bukanlah penyu iblis Yan Huang melainkan roh senjata itu. Telah mengikuti penyu iblis Yan Huang selama ribuan tahun. Selain itu, kekuatan penyu iblis Yan Huang tidak dihapuskan oleh Tongsuan Guifeng, tetapi segelnya sendiri. Itulah sebabnya penyu iblis Yan Huang tidak berubah kembali ke tubuh aslinya setelah kekuatannya menurun sedemikian rupa. Alasan melakukan ini adalah untuk menyelamatkan hidup mereka di bawah blokade tentara kota binatang. Bagaimanapun, penyu iblis Yan Huang juga terluka parah saat itu. Dan sebagai master yang mengenal Tongsuan Guifeng, dia sudah tahu bahwa jika kekuatannya masih ada, Tongsuan Guifeng pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menghapuskan kekuatannya, tapi dia menggunakan rahasia kuno ini untuk menyegel kekuatannya sendiri. Bahkan Lian Xuan Guifeng tidak bisa melihat kekurangan apapun, selama dia menahan siksaan Tongsuan Guifeng. Suatu hari dia akan melihat matahari lagi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa hari ini akan datang begitu cepat. Xing Jue, karena malapetaka sudah dekat sekarang, dan akan ada pertempuran besar setelah malapetaka itu, yang terpenting adalah meningkatkan kekuatan istana Asuramu sebelum malapetaka datang. Karena setelah malapetaka, setiap kekuatan ingin memperoleh batu suci, bahkan jika Anda dapat mengalahkan Xuandian dan kota binatang dengan bersekutu dengan Yaolian dan Shengdan, tetapi setelah mengalahkan Xuandian dan kota binatang, tidak dapat dihindari bahwa kedua klan akan berbalik melawan Anda karena kepentingan mereka sendiri. Jadi, sekarang saat ini, kami masih perlu menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan Istana Asura, tetapi saat ini saya pikir Anda harus membawa harimau pemakan bumi ke klan roh langit sesegera mungkin. Jika harimau pemakan bumi dapat memulihkan kekuatannya, maka itu akan lebih untuk Istana Asura ketergantungan yang besar. Setelah kembali ke istana Asura, Iblis Tongsuan berkata kepada Xing Jue dengan sungguh-sungguh. Nah, Senior Yan Huang, apakah kamu ingin pergi denganku kali ini? Xing Jue bertanya. Penyu Iblis Yan Huang telah hidup di benua Tianwu selama ribuan tahun, dan dia sangat akrab dengan hampir setiap tempat di benua itu, dan dia juga pernah ke suku Tianling. Jika dia memandu jalannya, itu akan sangat nyaman. Aku khawatir aku tidak bisa pergi denganmu kali ini. Segel kuno di tubuhku mudah dibuka dan sulit dibuka, dan semakin cepat dibuka, semakin baik. Ketika langkah-langkah untuk membuka segel rumit dan masing-masing perlu dihancurkan sendiri, Anda tidak bisa dengan bantuan kekuatan eksternal. Jika tidak, itu hanya akan meningkatkan kesulitan membuka blokir. Dengan tingkat segel saat ini, saya khawatir tidak mungkin membuka blokir dalam beberapa tahun. Saya khawatir saya tidak akan dapat membantu Anda dalam bencana ini, jadi saya ingin Anda pulih secepat mungkin. Kekuatan harimau roh bumi. Penyu iblis Yan Huang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Berapa lama? Yan Huang senior, jika Anda benar-benar berniat untuk membuka segel, mungkin tidak perlu beberapa tahun sama sekali, dan Anda dapat berhasil dalam setahun. Memikirkan sesuatu, lalu berkata sambil tersenyum. Aku paling tahu tubuhku sendiri. Tidak mungkin selama setahun, Yan Huang de Montortoise berkata sambil tersenyum. Hehe, Senior Yan Huang, kamu tidak tahu bahwa ada peninggalan kuno di kota hilang Fenghuaku. Kekuatan waktu terkandung dalam peninggalan itu, yang dapat memperlambat perjalanan waktu. Selama beberapa hari, Anda hanya dapat menghabiskan 1 hari di luar. Jika Senior Yan Huang membuka segel di sana,
itu akan memakan waktu kurang dari setahun, Xing Jue menjelaskan sambil tersenyum. Ada tempat yang begitu misterius? Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, penyu iblis Yan Huang juga tampak terkejut, karena bahkan dia belum pernah mendengar peninggalan ajaib seperti itu. Di bawah suasana terkejut penyu iblis Yan Huang, Xing Jue membawanya ke reruntuhan yang dapat memperlambat berlalunya waktu, dan sekarang di reruntuhan kali ini, penyu iblis Yan Huang akhirnya melihat harimau roh yang melahap bumi lagi itu adalah Xiao Bai. Karena identitas khusus Sulin Er dan Xiao Bai tidak dapat membantu Xing Jue menjaga istana Asura, mereka telah berkultivasi di reruntuhan ini, dan sekarang Xiao Bai telah mencapai tingkat kaisar perang tingkat menengah, bahkan tingkat tinggi. Ambang batas kaisar perang telah tersentuh. Apakah gadis kecil ini pemilik baru dari harimau roh pemakan bumi? Kekuatan spiritual ini memang luar biasa. Melihat Sulin Er yang pipinya memerah saat melihat Xing Jue, penyu iblis Yan Huang berkata sambil tersenyum. Harimau pemakan bumi apa? Setelah mendengar apa yang dikatakan penyu iblis Yan Huang, Xiao Bai yang berdiri di samping Sulin Er sangat terkejut. Berbicara tentang tuan, Sulin Er adalah satu-satunya tuannya. Selain dia, Sulin Er tidak memiliki binatang roh lain, jadi jelas bahwa harimau roh pemakan bumi merujuk padanya, tetapi bahkan dia sendiri tidak tahu bahwa dia memiliki nama seperti itu, dan karena dia hanya melihat hal-hal terlalu bahkan sepele, Xing Jue tidak pernah punya waktu untuk memberitahu Sulin Er dan Xiao Bai tentang 4 binatang besar. Tentu saja harimau pemakan bumi adalah kamu. Meskipun kekuatannya telah sangat berkurang dan penampilannya telah mengalami perubahan besar, tetapi aura ini tidak salah lagi. Penyu iblis Yan Huang berkata sambil tersenyum, mengelus janggutnya yang panjang. Saudara Xing Jue, siapa lelaki tua ini? Mengapa dia mengatakan bahwa Xiao Bai adalah seorang pelahap bumi? Xiao Bai adalah rekan terpentingnya, dan dalam ingatannya Xiao Bai tumbuh bersamanya, tetapi kata-kata penyu iblis Yan Huang di depannya membuat Sulin Er merasa seolah-olah penyu iblis Yan Huang mengenal Xiao Bai. Melihat pertanyaan Sulin Er, dan menatap mata Xiao Bai yang terkejut, Xing Jue memberitahu Sulin Er dan Xiao Bai apa yang terjadi secara detail setelah mempelajari semuanya. Ekspresi Sulin Er tapi sepertinya sedikit melankolis. Meski dalam ingatannya dia belum pernah melihat anggota klan Tianling, namun emosi yang keluar dari darahnya membuatnya merasa sedih setelah mengetahui bahwa klan Tianling kemungkinan besar akan mengalami pemusnahan. Kakak Xing Jue, aku ingin kembali ke klan roh surgawi sekarang. Tiba-tiba, Sulin Er perlahan mengangkat kepalanya dan berkata kepada Xing Jue dengan wajah serius. Xing Jue juga kaget saat melihat penampilan Sulin Er saat ini, karena ini pertama kalinya dia melihat penampilan tegas Sulin Er. Terlihat bahwa gadis kecil ini dari awal menjadi lebih cantik dalam penampilan, bahkan dia hati sudah dewasa, cukup banyak. Tapi setelah bingung, Xing Jue mengangguk setuju. Karena Xiaolong dan para pemimpin dari 4 kekuatan besar akan bersama-sama membentuk formasi Xuantian, jadi kali ini, hanya Xing Jue, Sulin Er dan Xiao Bai yang akan pergi ke klan Tianling. Untuk melakukan perjalanan lebih cepat, Xing Jue membiarkan Sulin Er dan Xiao Bai tinggal di gelang penyimpanannya, sementara dia langsung pergi ke lokasi suku Tianling, Danau Suci Semua Jiwa. Danau Suci Semua Jiwa adalah salah satu tempat terlarang di daerah yang menjulang tinggi. Untuk danau yang seluas laut tetapi mengungkapkan suasana yang aneh ini, banyak anak muda yang tidak tahu kedalamannya telah datang untuk menjelajah, tetapi sebagian besar dari mereka mati di danau ini. Namun, bagi orang-orang kuat dari generasi tua yang pernah berdiri di puncak benua, mereka sangat menyadari bahaya Danau Suci Semua Jiwa, karena ini adalah basis kekuatan terkuat di benua Tianwu, klan Tianling. Danau Suci Semua Jiwa tidak terbatas, dengan gelombang ombak besar terus-menerus menghantam pantai, tetapi yang berbeda dari laut adalah permukaan Danau Suci Semua Jiwa terus naik dengan gas biru muda. Ada aura aneh dalam gas itu, dan orang luar tidak tahu apa itu, tetapi Xing Jue, yang pernah berhubungan dengan Sulin Er, anggota suku Tianling,
dapat merasakan bahwa ini adalah aura unik Sulinger, artinya, yang disebut aura juga bisa dikatakan sebagai kekuatan darah orang Tianling. Aura biru muda ini terus meningkat, sungguh indah, tetapi semuanya menghilang pada titik tertentu di udara, yang merupakan teka-teki di benak banyak orang. Tampaknya tempat di mana aura ini menghilang adalah ruang pesona yang menyembunyikan klan roh surgawi. Pada saat ini, Xing Jue menginjak kehampaan dan melihat aura yang terus melewatinya, tetapi tiba-tiba menghilang tidak jauh di atas langit, dan sudut mulutnya mau tidak mau harus sedikit miring ke atas. Soul Devouring Token, Bo, Xing Jue tiba-tiba mengangkat lengannya dengan ringan, dan Soul Devouring Token yang berisi kekuatan jiwanya melesat langsung ke udara. Dan ketika pelahap jiwa terserap ke udara, langit benar-benar menggeliat untuk beberapa saat, dan kemudian pintu masuk pesona biru tua tiba-tiba muncul. Ini benar-benar ada di sini. Ketika pintu masuk pesona muncul di depannya, Xing Jue juga tersenyum tipis, lalu berubah menjadi sinar cahaya dan melesat ke pesona. Dan ketika Xing Jue memasukinya, pintu masuk pesona juga menghilang seketika, dan langit di atas danau suci semua jiwa juga kembali ke ketenangan sebelumnya. Kediaman orang-orang dari suku Tianling adalah ruang terpesona yang sangat besar. Ruang ini dapat dikatakan sebagai dunianya sendiri. Metode ruang misterius seperti itu harus diciptakan oleh beberapa kaisar perang selama ratusan tahun. Kekuatan memang bukan untuk diremehkan. Ruang pesona tempat suku Tianling berada sangat besar, dan segala sesuatu di luar dunia ini bisa dikatakan segalanya, dan semua jenis hutan purba dengan bentuk aneh ada di seluruh dunia ini. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul entah dari mana di hutan kuno yang dalam, dan yang ini adalah Xing Jue. Ruang yang sangat besar. Setelah memasuki ruang ini, Xing Jue segera menyebarkan kekuatan jiwanya untuk mengetahui seberapa besar ruang ini, dan apakah ada orang dari ras roh langit atau makhluk lain. Tetapi ketika Xing Jue melakukan penyelidikan, dia terkejut menemukan bahwa, belum lagi seberapa besar ruangnya, dia bahkan tidak dapat mendeteksi area hutan ini. Anda harus tahu bahwa kekuatan jiwa Xing Jue sudah sangat besar. Area penyebarannya bahkan lebih menakutkan, tetapi area hutan ini bahkan tidak bisa ditutupi dengan rapat, yang menunjukkan betapa luasnya ruang tempat klan roh langit berada. Lupakan saja, mari kita lihat dulu. Setelah penyelidikan tidak membuahkan hasil, Xing Jue bangkit dan terbang ke satu arah dengan kecepatan tinggi, karena dia tidak tahu apa yang terjadi pada klan roh langit. Bahaya apa tersembunyi di sini, jadi Xing Jue mulai menyembunyikan napasnya, dan alih-alih terbang di langit, dia terbang melewati hutan dengan kecepatan tinggi. Seseorang, aura ini. Itu anggota suku Tianling. Tapi setelah Xing Jue bolak-balik melewati hutan untuk beberapa saat, dia tiba-tiba merasakan ada dua aura tidak jauh di depannya yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Dan Xing Jue dapat dirasakan dengan jelas bahwa satu pihak mengejar pihak lain, tetapi mereka memiliki satu kesamaan, yaitu mereka semua memiliki aura suku Tianling. Bab 402 terbagi. Dengan batang biru tua dan daun tembus cahaya, pohon purba yang langka di dunia luar ini benar-benar indah, dan ketika spesies pohon purba tersebut menempuh jarak puluhan juta mil, itu akan membentuk pemandangan yang indah, orang akan mabuk hanya dengan melihatnya. Woos, woos. Tiba-tiba, dua sosok bergerak melalui hutan dengan kecepatan yang sangat tinggi, begitu cepat hingga menghilang dalam sekejap mata. Di depan adalah seorang anak laki-laki, mengendarai serigala raksasa abu-abu gelap di bawahnya. Serigala raksasa ini bukanlah binatang buas atau binatang ajaib. Karena keindahan tubuhnya, tidak mungkin untuk terhubung dengan monster ganas dan binatang buas, dan ini adalah binatang roh yang paling mulia. Kekuatan anak laki-laki itu tidak dapat diprediksi, tetapi kekuatan makhluk roh ini berada pada level raja pertempuran menengah, jadi kecepatannya semua karena makhluk roh ini. Setan kecil, kamu tidak ingin melarikan diri hari ini? Saat pemuda itu berkeringat,
Melihat ke jalan di depan dan melihat ke belakang, suara minuman yang keras datang dari tidak jauh di belakangnya. Dan itu adalah pria paruh baya dengan tubuh yang sama dan binatang roh, dan kekuatan binatang roh yang ditunggangi pria ini sebenarnya setingkat dengan raja pertempuran tingkat tinggi, yang merupakan tingkat yang lebih kuat daripada seorang anak muda. Jadi saat ini, dia menggunakan tren mengejar terus mendekati anak laki-laki. Senior, kamu dan aku sama-sama anggota klan Tianling, mengapa kamu begitu agresif? Melihat dia akan dikejar, pemuda itu penuh ketakutan. HMPH, jangan membuat kerabat denganku. Kamu hanyalah pengkhianat dari klan surgawi dan harus menghilang ke dunia ini. Pria besar itu sama sekali tidak mendengarkan permohonan pemuda itu, sebaliknya dia memiliki pandangan membunuh. Wajahnya harus mati. Pada saat ini, lelaki besar itu tiba-tiba menyerang dengan satu telapak tangan, dan cetakan telapak tangan hijau tua meledak, mengenai punggung pemuda itu dengan kecepatan ekstrim. Tapi pada jarak seperti itu, ditambah dengan level yang berbeda dari keduanya, anak laki-laki yang menghadapi pukulan pria besar itu tidak bisa mengelak sama sekali, dia hanya bisa menatap dengan mata terbelalak saat serangan itu terus mendekatinya. Berdengung. Tetapi tepat ketika pemuda itu mengira dia akan mati, sesosok tiba-tiba muncul dari udara tipis, tanpa peringatan atau gerakan apapun, seolah-olah dia telah berdiri di sana selama ini, muncul seperti hantu. Paf! Lalu aku melihat telapak tangan pria itu mencuat tiba-tiba, dan dengan ringan menggenggam telapak tangan yang menyerang dari depan. Saat tidak ada suara ledakan, hanya kepulan asap hijau yang terlihat naik dari celah di antara telapak tangannya yang terkepal erat, dan orang yang melakukan tembakan itu tentu saja adalah Xing Jue. Tidak masuk akal bagi orang dewasa seperti itu untuk menggertak seorang anak, bukan? Xing Jue berkata sambil tersenyum kepada pria kekar yang tampak terkejut setelah menghancurkan serangan di mata keduanya yang tercengang. Woos! Melihat ini, wajah pria kuat itu berubah drastis, lalu dia dengan cepat berbalik dan bersiap untuk mulai melarikan diri ke kedalaman hutan dengan kecepatan tinggi. HMPH, ingin pergi. Bagaimana bisa begitu sederhana? Namun, untuk pria kuat yang telah melarikan diri, wajah Xing Jue tidak berubah sedikit pun, tetapi selalu ada senyum tipis di wajahnya, dan kemudian telapak tangannya sekali lagi fake meraihnya, dan semburan hisap yang kuat terpancar dari telapak tangannya. Ho! Pada saat ini, angin kencang bertiup, dan bahkan pohon-pohon kuno dengan ketinggian ribuan kaki bergetar hebat, daun dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di hutan ini. Mengerikan, kekuatan macam apa ini? Menghadapi badai yang disebabkan oleh eksekusi, bocah itu buru-buru bersembunyi di balik pohon besar, tetapi meskipun demikian, dedaunan dan kerikil yang berjatuhan dengan keras akan terus mengikis tubuhnya. Tubuhnya memaksanya menutupi wajahnya dengan lengannya. Karena dedaunan dan kerikil yang berguguran, yang sebelumnya normal, menjadi tidak normal lagi di bawah dorongan badai ini, dan mereka hanyalah tubuh energi yang sebanding dengan seni bela diri. Tidak, tolong! Tepat ketika badai yang disebabkan oleh Xing Jue baru saja dimulai, teriakan ketakutan mulai terdengar dengan kecepatan tinggi, dan kemudian dua sosok muncul, dan akhirnya jatuh ke tanah Xing Jue karena malu, seorang pria yang kuat dan makhluk rohnya. Hanya saja pada saat ini, baik kekuatan pria kuat maupun monster roh tidak habis, dan bahkan pemahaman tidak dapat bergerak untuk sesaat, karena segala sesuatu tentang mereka telah diblokir oleh Xing Jue. Gulu. Melihat cara transenden Xing Jue, anak laki-laki itu tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah, dan pada saat ini pipinya yang belum dewasa sudah penuh dengan keterkejutan. Terima kasih telah menyelamatkanku. Setelah terkejut sesaat, pemuda itu mendapatkan kembali ketenangannya, dan kemudian merayap menuju Xing Jue. Meskipun makhluk rohnya memiliki kekuatan raja pertempuran tingkat menengah, dia hanya berusia sekitar 15 tahun, mirip dengan saat Xing Jue pertama kali meninggalkan rumah Xing. Bagaimanapun,
Usia ini hanya dapat dianggap sebagai anak-anak, dan seorang anak secara alami akan merasa sedikit malu ketika melihat orang yang begitu kuat. Tentu saja Xingjue saat itu tidak seperti ini. Hehe, apakah namamu Suchan? Xingjue sedikit menurunkan tubuhnya dan bertanya dengan senyum ramah di wajahnya. Nah, namaku Suchan. Aku tidak tahu siapa namamu, kakak. Sikap, hati anak laki-laki yang sebelumnya pemalu juga telah meningkat pesat. Hehe, karena aku bukan anggota klan Tianling, kata Xingjue terus terang dengan mata sedikit menyipit. Apa? Kakak, kamu bukan anggota suku Tianling. Bagaimana mungkin? Kecuali suku Tianling, tidak ada orang lain yang bisa masuk ke sini. Melihat hal tersebut, Xingjue secara singkat menjelaskan kepada pemuda itu bagaimana dia memasuki ruang ini, dan bertanya kepada pemuda itu mengapa lelaki kuat yang juga anggota suku Tianling itu ingin mengejar dan membunuhnya. Setelah beberapa pemahaman, Xingjue akhirnya menyadari bahwa klan Tianling saat ini telah terpecah menjadi dua kubu. Satu kubu terletak di istana Tianling, markas besar klan Tianling sebelumnya, di mana pemuda itu diburu. Adapun para remaja, mereka tinggal di camp jauh di dalam hutan, yang merupakan base camp mereka. Kedua kekuatan telah bertarung selama lebih dari 10 tahun, tetapi kekuatan istana Tianling lebih kuat. Jika bukan karena mengandalkan formasi aneh jauh di dalam hutan, Suchan dan keluarganya mungkin sudah lama musnah. Pemuda itu hanya tahu ini tentang situasi klan Tianling saat ini. Adapun mengapa dia menjadi seperti sekarang ini, dia tidak begitu jelas. Orang-orang di klan hanya menyuruhnya untuk tidak meninggalkan camp sesuka hati, dan menjadi hati-hati terhadap orang-orang di istana Tianling. Meskipun pemuda itu tidak mengetahuinya, Xingjue hanya dapat memikirkan satu atau dua, karena perpecahan klan Tianling mungkin terjadi sebelum Sulin dan Xiaobei meninggalkan klan Tianling, dan Sulin juga kehilangan dia. Kehidupan saat itu, saya kehilangan ingatan masa kecil saya, dan Xiaobei juga terpukul saat itu. Tetapi untuk memahami keraguan di hatinya, Xingjue memutuskan untuk pergi ke camp tempat mereka bersama pemuda itu dan meminta para tetua klan untuk mencari tahu situasinya. Hutan ini sangat besar. Butuh setidaknya 2 hari bagi pemuda itu untuk berjalan kembali ke camp sendirian, tetapi di bawah kepemimpinan Xingjue, dia tiba hanya dalam 1 jam. Ini masih kecepatan normal Xingjue. Jika Xingjue tahu lokasi persisnya, dia bisa langsung membuka ruang dalam kasus terowongan, mungkin hanya sebentar lagi. Dan ketika dia keluar dari apa yang disebut camp U200B, Xingjue juga bisa dengan jelas merasakan penghalang aneh, yang lebih mirip labirin, dan mereka yang tidak bisa menembus penghalang itu akan terjebak sampai mati di antara mereka. Tetapi pemuda itu sangat tahu baik metode memecahkan pesona, dan akhirnya memasuki camp klan roh surgawi berdasarkan trik sulap yang aneh. Di luar formasi besar masih ada hutan purba yang tak berujung, tetapi melewati formasi besar adalah kota yang indah, setidaknya lebih indah dari beberapa kota bagus di domain yang menjulang tinggi, sehingga dapat dilihat bahwa suku Tianling benar-benar layak sebagai bangsawan. Di antara ras kuno, gaya estetika arsitekturnya juga sangat bagus. Dan di kota yang tidak terlalu besar ini, ada juga banyak sosok yang berkeliaran. Orang-orang ini semua memiliki wajah yang baik, dan tubuh mereka memancarkan aura yang mulia. Yang paling penting adalah mereka semua mengikuti selalu makhluk roh yang cantik. Tetapi ketika Xingjue baru saja memasuki apa yang disebut camp ini, beberapa mata waspada tertuju padanya, dan mereka semua adalah anggota suku Tianling. Xingjue membuat perkiraan awal, Tianling di camp ini ada puluhan ribu orang di suku, tetapi kekuatan mereka tidak tinggi, kebanyakan dari mereka berada di level Raja Perang. Suchan, kemana kamu pergi dan mengapa kamu kembali? Tiba-tiba, seorang pria berteriak dengan keras, dan kemudian beberapa pria mengendarai singa emas raksasa datang ke arah Xingjue. Pada saat ini, selusin pria semuanya muda, tidak jauh lebih tua dari Xingjue,
tetapi binatang roh mereka semuanya setingkat kaisar perang, dan orang yang berbicara di kepala bahkan setingkat tinggi. Kaisar perang tingkat. Pakaian khusus orang-orang ini jelas memiliki status khusus di camp ini, dan ketika Su Qian melihat orang-orang ini, wajahnya menjadi pucat, yang menunjukkan betapa dia takut pada mereka. Siapa orang di sebelahmu ini? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Tetapi pada saat ini, pria yang memimpin tiba-tiba mengalihkan pandangan tajamnya ke arah Xing Jue yang berada di samping Su Qian. Tidak, di mana binatang rohmu? Kamu bukan anggota klan Tianling. Tiba-tiba, ekspresi pria itu menjadi serius, dan saat berbicara, dia terlihat seperti akan menyerang Xing Jue kapan saja. Pada saat yang sama, selusin pria di belakangnya juga melakukan gerakan seperti itu. Saudaraku, dia bukan orang jahat. Berkat dia baru saja menyelamatkanku, kalau tidak, aku tidak akan bisa kembali. Melihat selusin pria itu ingin menyerang Xing Jue, Su yang berada di samping Ken semakin ketakutan dan buru-buru menjelaskan. Pada saat ini, dia sepertinya tidak lagi peduli dengan hukuman yang akan didapatnya karena berjalan-jalan sesuka hati. Dasar idiot, dia pasti mata-mata yang dikirim oleh orang-orang istana Tianling. Pria itu sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Su Qian, dan dia akan melancarkan serangan ke Xing Jue sambil berbicara. Bab 403 Perlombaan Roh Langit Jatuh. Kakak ini benar-benar orang yang baik, percayalah padaku, tapi saat ini, Su Qian tiba-tiba berdiri di depan Xing Jue, dengan tangan terentang, wajahnya penuh tekad. Su Qian, apakah kamu mencari kematian? Melihat perilaku Su Qian, pria itu semakin marah. Dia mengangkat tangan kanannya seolah bersiap untuk menyerang Su Qian, tetapi meskipun demikian, tangan kanannya yang terangkat tapi kepalan tangan kanannya tidak pernah mendarat pada Su Qian. Su Qian, jangan ikut campur dalam urusan orang dewasa dan anak-anak. Karena orang ini sangat ingin berdiskusi denganku, jika aku tidak menerimanya, itu salahku. Tapi saat Su Qian tampak berdiri di depan Xing Jue menghentikan Su Qian di belakangnya dengan lambaian lengannya, dan pada saat yang sama, tatapannya yang sedikit menyipit tertuju pada selusin pria dengan pedang di ambang amarah. Bagus sekali, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Melihat ini, selusin pria tidak ragu-ragu, dan dengan teriakan pemimpin, semua jenis serangan yang brilian dan kuat mulai menembak Xing Jue, dan pemandangan yang tiba-tiba ini juga menarik perhatian semua orang di sekitar. Boom, 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 boom. Beberapa serangan datang dalam sekejap, dan riak energi yang kuat menyebar dengan cepat seperti kembang api yang mekar dalam sekejap. Banyak suku Tianling yang lebih lemah begitu ketakutan sehingga mereka buru-buru menghindar. Serangan bersama kapten penjaga dan lebih dari selusin anggota penjaga. Apakah orang itu mati? Serangan itu sangat berat. Apakah orang itu benar-benar mata-mata? Segala macam suara diskusi di antara roh orang-orang klan terus berdering, dan pada saat ini mata mereka dengan kuat ditarik oleh pusat riak energi, karena disitulah Xing Jue berdiri sebelumnya. Kapten, Xiao Qian akan baik-baik saja dengan serangan seperti itu, kan? Dia saudara kandungmu. Pada saat ini, seorang penjaga datang di belakang kepala pria dengan ekspresi khawatir di wajahnya. HMPH, anak ini benar-benar membantu orang luar, jadi alangkah baiknya jika dia sedikit terluka. Pria yang memimpin mendengus dingin, wajahnya penuh dengan tak henti-hentinya, tetapi ada arti yang berbeda di matanya daripada di nadanya, yang perlu dikhawatirkan. Om. Tiba-tiba, badai dahsyat menyapu. Kekuatan badai ini menyebabkan selusin penjaga mundur berulang kali, menutupi wajah mereka dengan tangan. Wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Tampilan perbedaan, kaget, bahkan panik. Di bawah sapuan badai, riak energi yang tadinya dahsyat telah benar-benar hilang, dan pada saat ini sosok Xing Jue juga muncul. Pada saat ini,
Xing Jue masih berdiri di posisi sebelumnya tanpa bergerak 1 inci pun, bahkan wajahnya tidak berubah sedikit pun, bahkan tidak ada setitik debu pun yang terkontaminasi, masih bersih seperti sebelumnya, sama seperti sebelumnya. Riak energi sebelumnya tidak ada hubungannya dengan itu secara umum. Hal yang sama berlaku untuk Su Chen yang bersembunyi di belakangnya, tetapi pada saat ini wajahnya yang belum dewasa penuh dengan keterkejutan dan keterkejutan. Apakah hanya level ini? Xing Jue melihat selusin atau lebih penjaga dari klan roh surgawi yang telah berpura-pura sombong sebelumnya, tapi sekarang mereka sangat terkejut atau bahkan panik, dan berkata dengan senyum tipis. Bang! Melihat ini, penjaga bernama pemimpin membalik telapak tangannya dan jimat komunikasi muncul, dan setelah dihancurkan, penghalang raksasa terbentuk di atas Xing Jue dan yang lainnya. Pesona ini melingkar, seperti lingkaran bulan purnama biru yang menutupi langit, dan kemudian ratusan sosok keluar dari pesona, dan akhirnya menyatu kuas mendarat di sekitar Xing Jue, mengelilingi Xing Jue sampai mati, dan orang-orang ini mengenakan pakaian yang sama dengan para penjaga itu, dan kekuatan mereka setingkat kaisar perang, jelas mereka juga penjaga dari klan roh langit. Kalian benar-benar tidak mengerti situasinya. Jika hanya pada level ini, tidak ada gunanya bagiku untuk meneleponku berkali-kali. Xing Jue melirik acuh tak acuh pada suku Tianling yang mengelilinginya saat ini, dan jejak kemarahan muncul di sudut mulutnya, senyum masam. Xing Jue agak tidak terbayangkan, klan roh langit, yang dikenal sebagai kekuatan terkuat di benua Tianwu saat itu, hanya menunjukkan kekuatan tempur seperti itu setelah diprovokasi, yang menunjukkan bahwa klan roh langit benar-benar telah jatuh. Jangan malu, aku akan menunjukkan kekuatan klan roh surgawi kita hari ini, atur formasi. Setelah penjaga ini muncul, pemimpin pria itu tampaknya lebih percaya diri, dan kemudian dia berteriak dengan keras, mengepung oleh ratusan angka di atas itu, kecemerlangan yang menyilaukan mulai bersinar. Dan ketika kecemerlangan berakhir, penampilan orang-orang ini telah mengalami perubahan besar, mereka mengenakan baju besi emas, memegang pedang panjang yang mendominasi, dan bahkan perawakan mereka jauh lebih tinggi, itu hilang. Dipersenjatai dengan binatang roh. Melihat orang-orang dari klan Tianling yang mengipasi sayap emas di sekitar saat ini, Xing Jue mengangkat alisnya dengan sembrono, karena Xing Jue telah melihat Sulin melakukannya dalam bentuk semua orang, itu adalah semacam klan pemakan jiwa yang mirip dengan ledakan adalah cara yang ampuh untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi meskipun demikian, mereka masih terlalu lemah untuk Xing Jue, sangat lemah. Desir, desir. Tetapi pada saat ini, para penjaga perlombaan roh surgawi mulai berputar terus-menerus, dan lintasan yang mereka lingkari cukup misterius, dan pada saat yang sama, sinar cahaya aneh keluar dari tubuh mereka. Pada akhirnya, jaring raksasa yang kuat dipasang di sekitar Xing Jue. Dan energi jaring raksasa ini benar-benar menakutkan, saya khawatir bahkan seorang kaisar perang biasa pun harus menanggapi pukulan ini dengan serius, jika tidak dia akan terlibat, tetapi itu masih tidak layak untuk Xing Jue. Izinkan saya menyebutkannya, karena Xing Jue adalah bukan kaisar perang biasa. Ini sebenarnya formasi perlindungan roh penjaga. Sepertinya mereka serius tentang itu. Benar-benar tidak terduga bahwa orang asing seperti itu dapat memaksa penjaga untuk menggunakan formasi semacam ini. Tidak sering Anda memiliki kesempatan untuk melihat formasi perlindungan roh yang besar. Pada saat ini, melihat formasi besar yang mengelilingi kelompok hukuman dan terus mengumpulkan kekuatan, semua anggota klan Tianling di sekitarnya menunjukkan mata yang bersemangat. Tatapan antisipasi. Formasi perlindungan roh. Tiba-tiba, dengan teriakan pria terkemuka, jaring besar sinar energi mulai menyusut dengan cepat, dan pusatnya sebenarnya adalah Xing Jue. Itu buruk. Su Chen, yang bersembunyi di belakang Xing Jue saat ini, penuh ketakutan, dan bahkan tubuhnya gemetar hebat. Sebagai anggota klan Tianling, dia tahu betul kekuatan formasi perlindungan roh. Dan saat ini,
target serangan dari formasi besar ini sebenarnya adalah dia. Ia memberitahunya bagaimana mungkin dia tidak takut. Saat ini dia sudah merasa bahwa dia dan Xing Jue ditakdirkan untuk mati, karena ini adalah formasi besar yang bisa menyaingi kekuatan Kaisar Shan. Hancurkan untukku. Adalah formasi yang sangat kuat, tetapi tidak layak disebut di mata Xing Jue. Dia hanya mengepalkan tangan kanannya dan meninju kekosongan di atasnya. Ruang ini mulai hancur dan hancur. Retakan ruang dalam yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan tanah di bawah kakinya bergetar hebat. Boom, gemuruh, gemuruh. Disertai dengan suara keras yang menusuk, dan formasi perlindungan roh yang membungkus erat Xing Jue benar-benar hancur oleh Xing Jue, dan semua orang yang hadir saat ini, kecuali Xing Jue, penuh kegembiraan. Lihat wajahnya, karena Xing Jue telah secara tidak terlihat menyampaikan kekuatan Zandinya kepada semua orang pada serangan sebelumnya. Zandi, dia sebenarnya Zandi, lari. Pergi dan panggil yang lebih tua, cepat. Setelah hening sejenak, jalan yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh di saat ini, orang-orang dari suku Tianling yang menonton pertunjukan tidak jauh dari Xing Jue dan yang lainnya melarikan diri seperti burung yang ketakutan. Hanya menyisakan para penjaga yang ingin melarikan diri tetapi tidak bisa. Dia menatap Xing Jue dengan ekspresi-ekspresi. Kakak, kamu. Melihat Xing Jue yang sedikit lebih muda dari kakaknya di depannya, kata, kaget, tertulis dengan jelas di wajah Su Chen yang belum dewasa, dia tidak bisa mempercayainya. Xing Jue muda sebenarnya adalah seorang kaisar perang yang kuat. Saya tidak tahu teman mana yang datang ke klan roh surgawi kami. Saya harap Anda memaafkan saya jika Anda tidak menghibur dengan baik. Tiba-tiba, suara minung yang memaksa bergema di langit, dan pada saat yang sama, seorang lelaki tua muncul, lalu perlahan mendarat di depan para penjaga itu. Sampai jumpa, tetua. Dan ketika lelaki tua itu muncul, para penjaga di sekelilingnya buru-buru berlutut di tanah dan memberi hormat. Kaisar perang. Melihat lelaki tua di depannya, Xing Jue dapat dengan jelas merasakan bahwa lelaki tua itu memiliki kekuatan kaisar perang tingkat pertama. Binatang itu ada di sisinya, hanya menunjukkan kekuatannya sendiri. Teman kecil ini, aku tidak tahu nama atau namamu. Lelaki tua itu muncul dan menatap Xing Jue di depannya, lalu mengepalkan tinjunya dan bertanya dengan senyum ramah di wajahnya. Meskipun Xing Jue bertahan dari serangan para penjaga klan roh surgawi sebelumnya, tetapi tidak melukai salah satu dari mereka dengan kekuatan Xing Jue, jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu sebelumnya, akan sangat mudah untuk membunuh mereka bahkan dalam sekejap. Dan lelaki tua yang merupakan kaisar perang secara alami dapat melihat bahwa Xing Jue tidak benar-benar ingin menjadi musuh klan roh langit dan menyakiti mereka. Itulah mengapa sikapnya sangat hormat. Junior Xing Jue, beri hormat kepada senior. Melihat orang-orang tua di sekitarnya sangat sopan, Xing Jue secara alami tidak akan memberi hormat, dan segera membungkuk dan mengepalkan tinjunya sebagai balasan hormat. Oh! Ternyata teman kecil Xing Jue. Aku tidak tahu ada apa dengan teman kecil Xing Jue yang datang ke klan roh surgawi kita. Pria tua itu bertanya sambil tersenyum. Itu benar, itu semua karena mereka. Xing Jue tersenyum sedikit, lalu dia melambaikan jubah lengannya, dan seberkas cahaya keluar dari gelang penyimpanannya, dan dua sosok juga muncul di pandangan semua orang, dan ini adalah Su Lin Er dan Xiao Bai. Itu sebenarnya adalah anggota suku roh langit dan makhluk roh. Gadis yang cantik. Ketika Su Lin Er dan Xiao Bai muncul, ada keributan di antara kerumunan, dan berbagai suara diskusi terus terdengar, dan mata banyak pemuda terpaku pada Su Lin Er, karena Su Lin Er dengan sikap seperti itu. Sebuah wajah, bahkan di antara klan Tianling, yang kaya akan pria tampan dan wanita cantik, tidak ada yang bisa dibandingkan. Tetapi dibandingkan dengan orang lain, tatapan lelaki tua itu dengan tegas ditarik oleh Xiao Bai pada saat ini, wajah tuanya penuh dengan keterkejutan, kegembiraan dan ketidakpercayaan,
bahkan tubuhnya tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri dan mulai bergetar hebat. Bab 404 Pria Misterius Lainnya. Penatua suku Tianling, Sumu, beri penghormatan kepada Tuhan Roh Kudus. Tiba-tiba, tetua suku Tianling berlutut dengan plop dan memberikan hadiah besar kepada Xiaobai, dan perilaku tiba-tiba dari suku tersebut Pak Tua membuat Tian semua orang di perlombaan roh terkejut. Tuan Roh Kudus? Mungkinkah? Mungkinkah? Semua jenis suara seruan terus terdengar di antara kerumunan, tetapi pada saat ini, kata-kata yang sama tertulis di wajah mereka, yaitu kaget, kaget, dan tidak bisa dipercaya. Karena mereka akrab dengan kata Tuan Roh Kudus, dan itu adalah gelar kehormatan dari makhluk roh terkuat sebelum klan roh surgawinya berpisah. Tuan Roh Kudus apa? Xiaobai melirik dengan acuh tak acuh pada penatua Sumu di depannya, seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan dia. Tuan Roh Kudus, Anda memang masih hidup. Meskipun kekuatan Anda telah sangat berkurang, aura ini tidak diragukan lagi. Penatua Sumu berkata dengan penuh semangat, pada saat ini, dia yang selalu tenang telah kehilangan ketenangannya, yang menunjukkan betapa posisi penting Xiaobai ada di klan Tianling. Apakah Anda yang mulia putri? Tiba-tiba, tatapan penatua Sumu beralih ke Sulin Er di samping Xiaobai, dan setelah melihatnya sebentar, kegembiraan di wajah lamanya menjadi lebih dan lebih intens. Yang mulia. Pada saat ini, kata-kata penatua Sumu juga menyebabkan kegemparan di antara kerumunan. Pada saat ini, mata klan Tianling di sekitarnya memandang Xiaobai dan Sulin Er, dan bahkan Xing Jue di belakang mereka, benar-benar berubah. Bahkan beberapa orang yang tidak mengetahui cerita di dalamnya dapat merasakan identitas khusus Sulin Er dan Xiaobai hanya dengan melihat tindakan tetua Sumu dan nama yang mereka sebut Sulin Er dan Xiaobai. Namun, dibandingkan dengan yang lain, para penjaga yang menyerang Xing Jue sebelumnya memiliki ekspresi memalukan di wajah mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang yang mereka anggap sebagai mata-mata sebenarnya adalah Tuan Roh Kudus yang paling penting dan yang mulia Putri Roh Surgawi. Klan, bawa kembali orang. Aku. Melihat pertemuan tetua Sumu, Sulin Er mundur selangkah, merasa bingung. Yang mulia, apakah Anda tidak ingat saya? Saya penatua Sumu. Melihat Sulin Er tidak mengenalinya, penatua Sumu bingung. Elder, jangan tanya lagi. Sister Lin Er dan Xiaobai telah kehilangan ingatan mereka. Pada saat ini, Xing Jue, yang berdiri di belakang Sulin Er, berkata dengan tenang. Dan ketika suara Xing Jue jatuh, hampir semua orang yang melihatnya benar-benar terkejut dengan kata-kata Xing Jue, bahkan Sumu yang lebih tua, yang telah mengalami dunia sekuler, memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Jauh di dalam kamp klan Tianling, di istana yang agak rahasia, Xing Jue, Sulin Er, Xiaobai, dan tetua Sumu semuanya duduk di dalamnya. Xing Jue sedang berbicara dengan penatua Sumu, sementara Sulin Er dengan patuh duduk di sisi keduanya dan mendengarkan dengan tenang, sementara Xiaobai, yang tidak bisa berubah menjadi bentuk manusia, berbaring di samping Sulin Er dan tertidur lelap. Setelah membolak-balik percakapan, Xing Jue secara singkat memberitahu penatua Sumu tentang bagaimana dia bertemu Sulin Er dan Xiaobai, apa yang terjadi setelah itu, dan tujuan datang ke klan Tianling kali ini. Hei, aku tidak berharap Yang Mulia dan Roh Kudus kehilangan ingatan mereka. Jika aku tidak bertemu denganmu, Xing Jue, klan Tianlingku akan menderita kerugian besar. Terima kasih, teman Jue. Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, Sumu melirik ekspresi tertekan di wajah Sulin Er dan Xiaobai, lalu tiba-tiba setengah berlutut di tanah dan memberi hormat kepada Xing Jue. Penatua Sumu, sama sekali tidak, kamu senior. Melihat ini, wajah Xing Jue sedikit berubah, dan dia buru-buru membantu Sumu. Tetapi perilaku Xing Jue dapat dimengerti oleh lelaki tua itu. Lagi pula, sebagai sesepuh yang setia kepada klan Roh Langit, melihat tuannya aman dan sehat,
dia akan sangat bersemangat, dan dia bahkan lebih berterima kasih kepada orang yang melindungi tuannya. Tetua Sumu, aku tidak tahu apa yang terjadi saat itu, dan klan Roh Langit akan direduksi menjadi seperti sekarang. Setelah Tetua Sumu tenang, Xing Jue bertanya dengan penuh semangat. Lagi pula, inilah yang ingin dipahami Xing Jue. Hei, ini cerita yang panjang. Sejak jatuhnya pelahap jiwa secara misterius lebih dari 100 tahun yang lalu, momentum perkembangan klan Roh Langit kita menjadi semakin cepat. Ketika Lin Er pertama kali lahir, kami klan Tianling sedang dalam masa kejayaannya saat itu, dan di bawah kepemimpinan ayah Lin Er dan Tuan Roh Kudus, klan Tianling kami telah lama menjadi eksistensi yang dapat ditakuti oleh kekuatan apapun di benua Tianwu, terjadi 8 tahun. Yang lalu sebuah perubahan besar telah terjadi. Penatua Sumu berbicara tentang peristiwa tahun itu, dan ketika volume saat ini adalah 8 tahun yang lalu, ekspresinya mulai menjadi rumit. Dapat dilihat bahwa kejadian tersebut benar-benar meninggalkan kesan yang tak terlupakan di hati lelaki tua itu, jejak yang terhapus. 8 tahun yang lalu, segala sesuatu tentang klan Tianling kami berubah drastis karena kedatangan orang misterius, dan justru karena orang misterius itulah klan Tianling kami menjadi seperti sekarang ini. Penatua Sumu melanjutkan, dan ketika dia menyebutkan orang misterius itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya dengan erat. Pria misterius? Pria misterius macam apa itu? Apa tujuannya? Ketika Xing Jue mendengar kata-kata Penatua Sumu, wajahnya yang sebelumnya tenang tiba-tiba menjadi gelisah, dan kemudian buru-buru bertanya. Karena Xing Jue terlalu sensitif dengan sebutan orang misterius ini. Alasan mengapa dia disebut orang misterius adalah karena namanya belum pernah terdengar di daratan, dan orang dengan tingkat kekuatannya seharusnya tidak begitu diketahui. Klan Roh Langit Harta Karun, Batu Suci. Penatua Sumu berkata kepada Xing Jue. Itu batu suci lagi. Xing Jue tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Orang misterius yang menyerang kakek Yao Xinyan 10 tahun lalu adalah karena batu suci, dan orang misterius yang menyerang klan Tianling 8 tahun lalu juga karena batu suci. Yang disebut orang misterius ini adalah seseorang, mungkin orangnya yang memusnahkan klan pemakan jiwa saat itu. Teman kecil Xing Jue juga tahu tentang batu suci. Penatua Sumu sedikit terkejut dengan reaksi Xing Jue. Hanya sedikit orang yang tahu tentang batu suci kecuali eselon atas dari klan Roh Surgawi. Dia cukup terkejut mengetahui tentang batu suci. Yah, aku tahu 1 atau 2 hal tentang junior batu suci, jadi apa yang terjadi setelah itu? Bukankah suku Tianling memberinya batu suci? Xing Jue terus bertanya setelah mengangguk. Tentu saja tidak. Meskipun orang itu kuat, dia hanya setingkat kaisar perang tingkat tinggi. Satu-satunya keuntungannya adalah dia memegang senjata spiritual tingkat menengah. Tingkat kaisar perang tingkat tinggi, terutama Roh Kudus, telah berada di kaisar perang tingkat tinggi selama ratusan tahun, dan karena itu, keduanya memiliki kesempatan untuk menyerang santo perang, dan hanya ada 1 batu suci, tentu saja, klan Tianling saya akan melakukannya, jangan berikan padaku. Dia adalah orang luar. Tuan Roh Kudus. Lagi pula, klan Roh Surgawi kita memiliki kemampuan yang unik. Kekuatan darahnya tidak sebanding dengan orang biasa, Tetua Sumu melanjutkan. Mendengar Xing Jue di sini, dia juga sering mengangguk. Persenjataan binatang buas dari klan Tianling memang kuat, dan kekuatan persenjataan binatang buas setelah perpaduan 2 kaisar perang berpangkat tinggi dapat dibayangkan. Namun, kami kemudian menemukan bahwa kami salah, karena orang itu bukan orang biasa, dia juga orang dengan darah khusus. Berbicara tentang ini, Penatua Sumu sedikit emosional, karena jika bukan karena meremehkan kesalahan ini saat itu, dia akan memiliki itu tidak akan menyebabkan perlombaan roh langit menjadi seperti sekarang ini. Itu sebenarnya orang dengan garis keturunan khusus, jadi orang macam apa itu? Pada saat ini,
Ekspresi Xing Jue juga sedikit bersemangat, karena jika itu adalah orang dengan garis keturunan khusus, maka orang tersebut kemungkinan besar adalah anggota ras kuno, dan Xing Jue tidak sabar untuk mengetahui klan mana dia adalah. Mereka menghilang secara misterius di benua Tianwu lebih dari 100 tahun yang lalu, pemakan jiwa. Mata tetua Sumu meredup. Apa? Pemakan jiwa? Ini, bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, wajahnya penuh dengan kesuraman, dan keterkejutan di dalamnya tak terlukiskan, karena dia tidak pernah berpikir bahwa yang disebut orang misterius itu adalah seorang pemakan jiwa. Itu benar, itu adalah anggota dari klan pelahap jiwa, itu benar, kekuatan jiwa khusus itu hanya dapat dimiliki oleh klan pelahap jiwa, karena ledakan jiwa adalah metode terkuat dari klan pelahap jiwa. Tetua Sumu berkata dengan penuh semangat kepastian. Pada saat ini, Xing Jue benar-benar dalam kekacauan, benar-benar kacau, dia tidak dapat menghubungkan orang misterius yang menghancurkan pemakan jiwa dengan pemakan jiwa, dan dia tidak tahu mengapa pemakan jiwa akan memperlakukan tembakan rasnya sendiri. Mungkinkah orang misterius yang menembak pelahap jiwa saat itu, dan kemudian kakek Yao Xinyan dan klan Tianling bukanlah orang yang sama? Mungkinkah yang terakhir adalah orang yang selamat seperti ayahnya? Xing Jue mulai memilah dengan kecepatan tinggi, ingin menarik kesimpulan, tetapi kesimpulan ini sangat sulit untuk ditentukan, karena meskipun beberapa petunjuk tentang orang misterius itu telah diperoleh sekarang, orang misterius itu masih seperti misteri, tetap saja sangat misterius. Dalam pertempuran itu, kepala keluarga saya dikalahkan, tetapi masih ada jutaan orang di klan Tianling saya, jadi mengapa saya harus takut menjadi kaisar perang berpangkat tinggi jika saya menuangkan kekuatan klan saya? Dia menanam mata-mata di antara klan saya, mengintai selama beberapa dekade, dan diam-diam membentuk pasukan pemberontak, dan memberontak pada hari itu, yang membuat klan saya tidak dapat mendukung Patriark. Omong-omong, Penatua Sumu ekspresinya menjadi bersemangat lagi. Dan Xing Jue juga secara kasar memahami apa yang terjadi saat itu, adapun yang disebut tentara pemberontak, kemungkinan besar adalah kekuatan istana Tianling, yang sekarang menempati benteng sebenarnya dari klan Tianling. Bab 405 pergi ke istana Tianling. Belakangan, pria misterius itu berhasil merebut batu suci, tetapi dia juga menderita kerugian dengan kepala keluargaku. Ketika saya menemukan Patriark sudah dalam bahaya, dan Roh Kudus juga terluka parah. Itu lewat dengan cepat. Pada saat kritis seperti itu, Patriark menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memutuskan kontraknya dengan Tuan Roh Kudus, dan membuat kontrak antara Tuan Roh Kudus dan Yang Mulia Putri, menggunakan metode khusus ini untuk melestarikan kehidupan Tuan Roh Kudus. Namun, ketika kontrak baru saja selesai, pasukan pemberontak bergegas untuk membunuh Lord Holy Spirit, tetapi kami tidak sekuat pihak lain pada saat itu. Demi memastikan keselamatan Yang Mulia dan Lord Holy Roh, istri Patriark, membawa melihat Yang Mulia Tuan Istana dan kekuatannya dengan cepat menurun, Tuan Roh Kudus yang tidak sadar melarikan diri ke daratan. 6 tahun kemudian, istri Patriark, Yang Mulia Putri, dan Tuan Suci Roh belum mendengar satu sama lain. Awalnya, saya pikir mereka kecelakaan telah terjadi. Di akhir narasi, Tetua Sumu mau tidak mau mengalihkan pandangannya ke Sulin lagi. Nak, dan tatapannya penuh antisipasi, itu adalah tatapan harapan. Tetapi pada saat ini, Sulin menundukkan kepalanya dan terdiam untuk waktu yang lama, mengepalkan tangan batu gioknya dengan erat, menggigit bibir bawahnya erat-erat dengan gigi putihnya, dan 2 garis air mata sudah mengalir di pipinya yang indah. Bang! Tiba-tiba, Sulin berdiri dan langsung berlari keluar istana, dan perubahan mendadak ini menyebabkan kulit Xing Jue dan Penatua Sumu sedikit berubah, dan kemudian Xing Jue berbalik dan mengencangkan kemudian mengikuti. Wu. Pada saat ini, di sudut terpencil di luar istana, Sulin berjongkok di sana sambil menangis kesakitan. Tangisan sedih semacam itu hanya membuat orang mengerti patah hati. Lin
ada apa denganmu? Xing Jue diam-diam berjalan ke sisi Sulin Er, membelai rambut panjangnya yang seputih salju dan bertanya dengan prihatin. Plop! Wu! Tiba-tiba, Sulin Er tiba-tiba berbalik dan melemparkan dirinya ke pelukan Xing Ju, dan pada saat ini Xing Jue dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh tubuh Sulin Er berkedut hebat, yang menunjukkan betapa bersemangat emosinya. Lin Er, ada apa denganmu? Beritahu saudara Xing Jue jika ada yang ingin kamu katakan. Melihat Sulin Er seperti ini, Xing Jue juga menjadi sangat gugup. Kakak Xing Jue, aku. Saat aku bangun, selain Xiao Bai, ada seorang wanita muda di sampingku. Dia terbaring di sampingku dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Darah membuatku takut, meski masih ada senyum tipis di sudut mulutnya, dan meskipun menatapnya membuatku merasa sangat baik, aku masih takut. Jadi aku memeluk Xiao Bai dan menjauh darinya, tapi aku baru tahu sekarang bahwa wanita itu meninggal untuk melindungiku, jadi dia adalah ibuku. Oh, kakak Xing Jue, aku sangat membenci diriku sendiri, karena kepengecutanku. Sebenarnya aku sangat membenci diriku sendiri karena meninggalkan tubuh ibu kandungku di hutan belantara selama hampir 6 tahun. Sulin Er meriwayatkan dengan suara gemetar, yang penuh dengan rasa sakit dan penyesalan. Lin Er, itu bukan salahmu, kamu masih kecil saat itu, dan kamu kehilangan ingatanmu, kamu tidak ingat apa-apa. Itu bukan salahmu, itu akan sama untuk orang lain. Mendengar Sulin Er, hati Xing Jue terasa sangat sakit, dan kemudian dia mulai menghibur Sulin Er. Setelah Xing Jue menghiburnya selama 1 jam, suasana hati Sulin Er membaik. Kakak Xing Jue, aku ingin pergi ke laut tanpa batas untuk menemukan jenazah ibuku. Setelah menyeka air matanya, Sulin Er perlahan mengangkat kepalanya. Yah, ketika masalah ini selesai, aku akan kembali bersamamu. Melihat ini, Xing Jue bersumpah. Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, senyum tipis akhirnya muncul di wajah pucat Sulin Er. Setelah itu, Xing Jue tidak membawa Sulin Er kembali ke aula, tetapi mengirim Sulin Er kembali ke kamar yang diatur oleh tetua sumu untuk membiarkannya beristirahat di aula. Teman kecil Xing Jue, apakah yang mulia baik-baik saja? Penatua sumu sedang berjalan bolak-balik dengan cemas di aula saat ini, dan ketika dia melihat Xing Jue kembali, dia melangkah maju dan bertanya dengan penuh semangat. Tidak apa-apa, tetua sumu, mari kita bicara tentang cara untuk membantu Xiao Bai memulihkan kekuatannya. Setelah Xing Jue duduk, dia langsung ke intinya. Xing Jue telah menyebutkan tujuan perjalanannya ke penatua sumu sebelumnya, dan dengan jelas memberitahu penatua sumu metode untuk membantu Xiao Bai memulihkan kekuatannya, yaitu dengan menggunakan harta karun klan Tianling, air Hualing, untuk merangsang kekuatan hasrat Xiao Bai. Hei, seperti yang kamu katakan, air pengubah roh dari klan roh surgawi kita memang dapat membantu Tuan Roh Kudus memulihkan sebagian dari kekuatannya. Lagi pula, dia kehilangan kekuatannya karena cedera berat saat itu, tetapi dia tidak benar-benar dihapuskan. Hanya saja, masalahnya sekarang adalah air Hualing disimpan di istana Tianling, yang telah diduduki oleh para pemberontak, dan karena memelihara air Hualing, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada kita. Tetua Sumu Said dengan sedikit malu. Lalu di antara klan yang menduduki istana Tianling, siapa yang terkuat dan pada level apa? Xing Jue bertanya dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, setelah Patriark terbunuh dan istri Patriark pergi bersama Yang Mulia Master Istana dan Tuan Roh Kudus, kami bertempur mati-matian dengan tentara pemberontak untuk mempertahankan martabat klan Tianling. Selama pertempuran itu, ya Tuhan, para tetua yang sedikit lebih kuat di klan roh semuanya dimakamkan, dan para pemimpin pasukan pemberontak sudah lama pergi, dan orang terkuat yang menduduki istana Tianling hari ini hanyalah junior biasa-biasa saja dari klan Tianling kami. Mengandalkan makanan dari air transformasi spiritual,
Dia hanya berada di level kaisar perang tingkat pertama. Jika makhluk rohku tidak terbunuh dalam pertempuran saat itu, aku tidak akan takut padanya sama sekali. Penatua Sumu berkata dengan enggan. Jika hanya tingkat kaisar perang junior, generasi yang lebih muda dapat melakukan perjalanan. Setelah mendengar kata-kata Penatua Sumu, Xing Jue sedikit tersenyum. Teman kecil Xing Jue, ini sama sekali tidak mungkin. Kekuatan gabungan dari suku Tianling dan binatang buas bukanlah masalah kecil. Meskipun kekuatanmu luar biasa, terlalu berbahaya untuk bertarung sendirian. Melihat bahwa Xing Jue ingin maju, Penatua Sumu mencoba yang terbaik untuk menolak. Tetua Sumu, jangan khawatir, Xing Jue selalu melakukan hal-hal dengan benar, dan aku tidak akan pernah mati sia-sia. Xing Jue mau tidak mau melepaskan senjata spiritual dari armor ungu emas di tubuhnya saat berbicara. Itu sebenarnya senjata spiritual. Pada saat ini, Tetua Sumu akhirnya mengerti mengapa Xing Jue begitu percaya diri, karena jika Xing Jue memiliki senjata spiritual, dia mungkin tidak akan kalah bahkan jika dia berperang melawan suku Tianling. Hei, karena itu masalahnya, biarkan lelaki tua itu menemani Xing Jue pergi ke sana. Penatua Sumu tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Belum terlambat, Tetua Sumu, mengapa kamu dan aku tidak pergi sekarang? Melihat bahwa Tetua Sumu setuju, Xing Jue tidak sabar untuk berdiri. Hehe, teman kecil Xing Jue benar-benar tidak sabar, tapi tidak apa-apa, teman kecil Xing Jue ikut denganku. Melihat Xing Jue sangat cemas, Penatua Sumu menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu melambaikan jubah lengannya, pintu masuk pesona menuju ke dimensi ruang muncul, dan setelah melihatnya, Xing Jue masuk tepat di belakangnya. Istana Tianling, tempat markas besar klan Tianling dulu, sekarang ditempati oleh tentara pemberontak, sangat besar. Di tengah istana Tianling, terdapat aula yang sangat megah, dan di kedalaman aula terdapat kolam yang sangat indah. Kolam tersebut diisi dengan air berwarna hijau tua, dan kolam tersebut penuh dengan aura, dan inilah tepatnya air pengubah roh, yang dianggap sebagai makhluk hidup oleh suku Tianling, dapat membantu orang-orang suku Tianling meningkatkan kekuatan mereka, dan itulah yang dibutuhkan Xiao Bai untuk memulihkan kekuatannya. Saat ini, di aula ini, pesta menyanyi dan menari yang indah sedang dipentaskan. Hampir 100 gadis Tianling yang berwajah cantik mengenakan gaun terbuka, menari di atas panggung di tengah aula. Di atas aula utama, seorang pria paruh baya sedang menggendong seorang wanita cantik untuk menikmati pesta menyanyi dan menari di depannya, dan orang ini adalah pemilik Linggong, klan Tianling, Sumeng saat ini. Tuan Patriark, itu tidak baik. Tapi saat Sumeng senang membicarakannya, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di aula, dan wajahnya penuh kepanikan saat ini. Bajingan, apa-apaan ini? Kegembiraan yang akhirnya bangkit tiba-tiba dihancurkan oleh seseorang, dan Uni Soviet tampak tidak senang. Tuan Patriark, penghalang pertahanan istana Tianling saya telah retak, dan seseorang telah menerobos masuk. Tersapu. Oleh mata tajam Sumeng, reporter itu tampak sedikit panik dan berkata dengan gemetar. HMPH, pasti orang tua Sumu itu. Dia kembali dan tidak pernah kembali. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria ini, Sumeng tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, tetapi berdiri dengan ekspresi membunuh di wajahnya, karena dia bisa menebak kemana dia bisa memecahkan istana Tianlingnya. Siapapun itu yang membentuk penghalang adalah orang yang dulunya adalah tetua klan Tianling, Tetua Sumu. Nada yang sangat besar, aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu menyuruh kami datang dan pergi. Tapi saat suara Sumeng turun, suara keras seorang pria tiba-tiba terdengar, tapi perubahan mendadak ini menyebabkan semua orang di aula terkejut, karena mereka menemukan dengan takjub bahwa itu bukan suara seorang lelaki tua, sebaliknya, suara yang begitu kuat lebih mirip seorang lelaki muda. Siapa? Pada saat ini, wajah Uni Soviet yang sebelumnya percaya diri akhirnya menjadi bermartabat.
orang yang ingin membunuhmu. Dan saat suara Sumeng turun, ruang di tengah aula menggeliat sebentar, lalu dua sosok muncul, dan ini adalah Xing Jue dan Elder Sumu. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.